kelompok 5 akan mewawancarai salah satu kepala tata usaha yang ada di MTSN 4 Bogor. Kami mewawancarai dengan tema mana lebih dekat tata usaha MTSN 4 Bogor. Perkenalkan, nama saya Irma. Nama saya Aljaris Kiani. Nama saya Fadil Nugraha. Saya Raya Aljabar. Saya Zainal Hamdani. Selamat menyaksikan. Yo! Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Aljaris Kiani dan rekan saya Irma. dan saya Fadil Nugraha. Kami dari kelas 91. Kami sedang menjalankan tugas bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara dengan tema mengenal lebih dekat tata usaha MTSN 4 Bogor. Jika Bapak berkenan, kami ingin mewawancarai Bapak sebentar. Baik, silakan. Untuk memulai wawancara ini, saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai pengenalan. Ya, boleh, silakan. Pertama, bisa Bapak sebutkan nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Muhammad Izharul Haq SPD. Apa jabatan atau posisi Bapak di MTSN 4 Bogor? Kepala Urusan Tata Usaha. Sudah berapa lama Bapak bekerja di bidang tata usaha khususnya di MTSN 4 Bogor? Di MTSN 4 Bogor, TMT saya itu 1 September 2024. Dengan sampai sekarang berarti 1 tahun 2 bulan ya. Apa yang membuat Bapak tertarik bekerja di bidang administrasi sekolah atau menjadi bagian dari tata usaha? Oke. Sebetulnya tertarik atau tidak itu adalah pilihan hidup sebetulnya kan. Kita semua berawal dari kuliah, kemudian bekerja. Kebetulan dulu saya juga kuliah sambil bekerja. Dan nyambinya itu, bahasa nyambi tahu kan? Nyambinya itu sebagai tata usaha di MAN 2 Bogor itu di Wiliang. Menurut saya fasilitas semuanya sudah oke, tapi saya keberatan jika itu apa sih fasilitas termasuknya WC lelaki itu deket kelas kami ya Kak. Pak, itu tuh kerannya itu suka bocor. Nah, itu tuh suka bau Pak kalau ke kelas kami teh. Nah, itu tuh sangat mengganggu proses pembelajaran. Nah, terus kami sudah pernah bilang ke guru-guru bahwa itu pengen dibenerin tapi nggak didengar Pak. Oke, sebetulnya saya sudah menugaskan Abah Aep untuk membersihkan. Bahkan saya selalu menyiapkan namanya karbol sereh. Itu kita belinya di Regenan malah. Karena jujur saya awal kesini saya keliling, yang paling pertama saya lihat itu apa? WC. Saya ingat sekali dengan Pak Firman. Waktu itu Pak Firman tahu, yang sekarang jadi kepala MTSN Depok. Pak Firman, kalau saya sudah safety ya, sudah antisipasi pakai masker, bahkan double gitu, karena saya pasti akan yakin seperti itu ya kan. Kerannya yang dibuka tutup katanya, kata Abah, banyak laporan juga yang dari Abah. Jadi bukannya itu kita diamkan sebetulnya, tapi tadi tidak punya sense of belonging, nggak ada punya rasa memiliki. Tidak semua siswa, tapi justru oknum kecil inilah yang akan merusak fasilitas yang ada. Rusak, maaf ya, pipis nggak disiram dengan baik. Dampaknya ke siapa? Siswa. Dan hampir semuanya itu saya perhatikan, hampir di semua sekolahan itu sama. Di tempat-tempat umum khususnya, misalkan tempat-tempat healing aja suka masih juga bau kan. Iya. Itu padahal pekerjaannya juga khusus segala macam. Nah, disitulah di Indonesia itu, kalau misalkan kitanya tidak saling menjaga, mau sebaik apapun itu kita recovery-nya, itu tidak akan sempurna. Makanya butuh, misalkan tidak ada yang ngurusak kerannya contoh, terus kemudian kedua buang airnya dibersihkan dengan baik saja, itu insya Allah tidak akan ada keluhan. Namun tadi Pak Dadang setiap hari, Pak Ade setiap hari ngasih wejangan sampai Pak Ahmad dan guru-guru lain, tapi mana hasilnya? Tidak, saya tidak melihat perubahan yang signifikan sampai saat ini di siswa. Seperti itu. Jendela pada rusak segala macam. Jendela kamu di rumah rusak nggak? Kamu punya jendela nggak di rumah? Ada. Kamu punya jendela nggak di rumah? Kamu punya pintu nggak di rumah? Ada. Rusak nggak? Enggak. Udah berapa tahun? Udah lama. Udah berapa tahun jendelanya nggak rusak? Sekitar
sekitar 12 tahun ada. Udah berapa tahun di rumahnya nggak rusak? Kenapa coba nggak rusak di rumah kalian? Karena kami merawatnya, Pak. Betul. Kenapa di MTSN banyak yang rusak? Karena tidak dirawat. Kuncinya itu ya. Jadi tadi garis benang merahnya kita harus sama-sama saling punya rasa Peduli. memiliki. Bahasa kerennya sense of belonging apa? Sense of belonging. Iya, sense Sense of belonging. iya, sense itu rasa. Belong itu memiliki, rasa untuk memiliki. Kalau udah itu udah terjadi, kaliannya rapi, sampahnya pasti tertata, kelasnya oke, kamar mandinya nggak bau, baru disebutnya sekolah elit. Sekolah elit itu bukan yang bayarannya mahal, tapi kitanya semuanya bisa saling menjaga. Oke? Ya. Menurut Bapak, mengapa peran tata usaha sering kurang terlihat oleh siswa? Tadi saya bilang tata usaha itu pekerjaannya hidden atau di backstage, tahu kak, di belakang panggung. Saya ibaratkan gini, ada pentas besar, ada pentas band, yang terlihatnya itu siapa? Terlihat pemeran. Pemeran kan. Misalkan contoh Ungu mau konser, yang terlihatnya personel Ungu dong. Nah, tukang sound, yang masang tenda, yang mengatur, mengorganisir semua kegiatan, yang buat background segala macam, terlihat tidak? Tidak. Itulah tata usaha. Jadi kami tidak terlihat, tapi kalau kami tidak ada, terjadi tidak? Tidak. Semua kegiatan yang ada di madrasah. Kami yang memfasilitasi semuanya, kalian tinggal belajar. Guru tinggal mengajar. Ya, ibarat kata kalianlah artisnya di sini. Ya, sehebat-hebatnya kami di tata usaha itu tidak akan berpengaruh besar di luar. Tapi saya bilang tadi, ibarat kamu artisnya, kalau guru berprestasi di kabupaten akan mencuat tidak namanya. Siswa berprestasi sampai misalkan nasional, robotik, OMI dan segala macam. Nama sekolah terangkat tidak? Terangkat kan? Itulah kalian, makanya artisnya. Makanya kita di TU itu ada sebagai manajer organisasinya saja, yang mengorganisir seluruhnya agar yang pentasnya itu menjadi maksimal. Kalau tukang soundnya jelek, nyanyi enak tidak? Kalau kalian suaranya bagus, mikir jelek, enak tidak? Berarti harus balance kan? Jadi kita sama-sama saling mendukung. Kalian dan guru ada sebagai artisnya, kami mengorganisir semuanya. Kami harus menyiapkan, ibarat penyanyi tadi, saya harus menyiapkan mic yang baik, sound yang oke, lighting yang keren, baleho yang luar biasa, pamflet yang membuat orang itu menjadi tertarik terhadap suguhan pentas nanti. Nah, kalian tuh artisnya. Itu udah dibuat dengan baik, tapi artisnya melehoi. Misalkan ternyata pas sudah latihan bagus-bagus, pilek, sakit, kurang fit, akan maksimal juga tidak? Tidak. Jadi intinya apa? Semuanya tuh harus bekerja sama dengan baik. Betul. Nah, disitulah tata usaha. Jadi mau sehebatnya kita, tapi kalau artisnya tidak hebat, sama. Sehebat-hebatnya artis, kitanya tidak baik, juga akan kurang. Jadi ibarat kata seperti itu, TU itu dengan guru dengan murid itu ya memang harus mengisi. Kami memenuhi semua kebutuhan, murid harus belajar dengan baik sampai berprestasi, tidak nakal, tidak merusak, menjaga fasilitas yang ada, karena di BOS itu tidak bisa sedikit-sedikit dibenarkan sembarangan uang, nggak boleh. Sekarang itu aturannya berbeda dengan dulu. Sekarang itu harus pakai e-katalog. E-katalog itu berbasis online dan itu harus pakai CP. Kita nggak bisa tuh segala macam. Jadi intinya seperti itu, TU itu ya. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda, khususnya siswa MTSN 4 Bogor, dalam menghargai pekerjaan di balik layar seperti itu? Satu, yang kita inginkan, apapun yang sudah ada di madrasah, terus kemudian semuanya menjaga dengan baik, minimal kita menjaga, tidak merusak. Ya, menghargai kita itu bukan harus cium tangan, bukan harus tertunduk kepala sampai ke aspal, bukan. Contoh kecil, ketika misalkan ngisi spidol itu jangan berantakan. Terus kemudian kalau spidol rusak, itu silahkan minta. Kalau misalkan spidolnya baik, jangan dirusak-rusak. Papan tulis yang sudah kurang baik dirusak-rusak.
semua hal, kebersihan jendela, tidak kabur, tidak merusak segala macam, banyak hal di sini. Yang karena saya jujur baru kali ini bertugas di MTSN, di MTS yang notabene mulai dari SD fase ke MTS atau SMP. Saya tuh biasa di Alia atau di SMA. Jadi kedewasaannya sudah mulai berbeda. Tapi itulah pengalaman hidup, saya bersyukur sekali. Di 25 tahun saya berkarir di tata usaha, dan di tahun ini ke tahun 26 saya itu saya berada di MTSN. Jadi saya juga mendapatkan pelajaran lebih. Oh, harus berbeda ya kelakuannya dengan MTSN. Oh, harus berbeda ya pembuatannya di MTSN segala macam. Oke? Apa cita-cita atau rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan kinerja tata usaha di sekolah ini? Yang jelas satu tadi kita harus selalu meng-cross-check kebutuhan, updating kerja, kemudian juga melihat atau mengupgrade staff ya. Contoh saya besok dengan Pak Arifa itu akan berangkat ke Bandung. Kita akan membuat Renstra dan Renja itu di Kanwil, di Jawa Barat. Salah satunya itu mungkin dengan diklat, dengan membuka link-link yang sifatnya juklak dan juknis harus sesuai, dan saya harus memastikan itu sesuai. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan saya. Jawaban-jawaban Bapak yang berikan sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya tentang peran tata usaha di MTSN 4 Bogor. Demikian wawancara yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.